Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leicester menang, Vardy malah cedera. Leicester City memang berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur, tapi kemenangan itu diiringi kabar cederanya Jamie Vardy. Vardy kabarnya mendapat masalah lagi pada pangkal pahanya, cedera yang mengganggunya sepanjang musim ini. Cedera ini lantas membuatnya diragukan tampil di Boxing Day saat menjamu Manchester United pekan depan. Terkait kabar tersebut, manajer Leicester, Brendan Rodgers, mengaku tak khawatir dan yakin Jamie Vardy akan pulih dalam waktu sepekan ini. Apalagi Leicester tidak akan tampil di Piala Liga Inggris, sehingga punya waktu istirahat lebih banyak. Liverpool dapat gelar tim terbaik Inggris, Klopp sindir MU. Liverpool meraih satu gelar di acara Sport Personality of the Year 2020, penghargaan insan olahraga yang digagas BBC. Dalam kesempatan itu, Klopp yang didapuk mewakili tim. Saat memberi kata sambutan, Klopp rupanya menyindir Manchester United. Ia menyebut memenangkannya di Manchester terasa lebih istimewa bagi Liverpool. Mendapatkan trofi ini di Manchester membuatnya makin terasa manis, kata Klopp. Klopp sendiri memenangkan gelar juga di acara itu. Manajer berusia 53 tahun itu menyabet gelar Coach of the Year 2020. Daniel James akan tinggalkan Manchester United pada Januari 2021. Pemain sayap Daniel James dikabarkan menjadi salah satu pemain yang akan meninggalkan Manchester United pada Januari 2021. Hal itu karena pemain asal Wales itu jarang mendapat tempat di tim Ole Gunnar Solskjaer. Atas kondisi itu, The Sun mengabarkan Brighton and Hove Albion tertarik meminjam sang pemain. Apalagi pelatih Brighton, Graham Potter, sudah mengenal James. James memang pernah berada dalam asuhan Potter pada periode 2018 hingga 2019. Kebetulan saat itu keduanya masih berada di Swansea. Ketika James menuju Manchester United, Potter direkrut oleh Brighton. Final Piala Liga Inggris 2020-2021 mundur 2 bulan. Final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup musim ini dijadwal ulang. Keputusan itu diumumkan jelang babak perempat final tengah pekan ini. Semula partai final Piala Liga Inggris dijadwalkan digelar 28 Februari 2021. Namun kick-off laga puncak turnamen itu dipindah ke Minggu 25 April 2021. Laga final Piala Liga Inggris dapat disaksikan langsung oleh supporter. Namun jumlahnya belum bisa dirumuskan karena disesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 di Inggris. Penundaan hanya untuk laga final. Sedangkan laga perempat final yang digelar pekan ini, Rabu 23 Desember dan Kamis 24 Desember masih sesuai jadwal. Tantang Manchester City, Arsenal tanpa Aubameyang. Kekuatan Arsenal semakin berkurang jelang duel perempat final Carabao Cup melawan Manchester City di tengah pekan nanti. The Gunners tidak akan diperkuat Pierre-Emerick Aubameyang di laga tersebut. Arteta menyebut sang penyerang masih mengalami rasa sakit usai pertandingan melawan Everton di akhir pekan kemarin. Jadi mereka masih mau memastikan seberapa parah cedera yang dialami Aubameyang. Dia akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa hari ke depan dan kita akan lihat seberapa cepat dia bisa kembali ke tim, ungkap Arteta. Zidane bilang Benzema fenomenal. Karim Benzema sedang on fire bersama Real Madrid. Dalam 10 pertandingan Madrid di semua ajang, Benzema membukukan sebanyak 10 gol. Saat El Real mengalahkan Eibar 3-1, pemain asal Prancis itu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Opta mencatat bahwa untuk ke-30 kalinya Benzema mencetak gol dan assist dalam satu laga di La Liga dalam satu pertandingan. Benzema memang mendapatkan pujian khusus dari Zidane. Namun pelatih asal Prancis itu juga memberi kredit atas kinerja sip dari seluruh tim.
Terungkap, proposal AC Milan untuk rekrut Luka Jovic di bulan Januari. AC Milan dikabarkan ingin menambah daya gedornya di lini depan saat bursa transfer musim dingin dibuka. Menurut laporan, klub raksasa Italia tersebut hendak merekrut Luka Jovic dari Real Madrid. Milan nampaknya ingin menyelamatkan karir penyerang berdarah Serbia tersebut. Pada bulan Januari nanti, mereka dikabarkan ingin membawanya ke San Siro dengan status pinjaman. Laporan tersebut dirilis oleh media asal Spanyol Diario AS. Lebih lanjut diketahui juga bahwa Milan melayangkan proposal peminjaman yang berlaku selama 6 bulan dan klausul kewajiban membeli di akhir masa pinjaman. Petik 3 poin, Burnley menang 2-1 atas Wolverhampton. Burnley berhasil memenangi laga kontra Wolverhampton Wanderers pada laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Bermain di Turf Moor, Burnley menaklukkan Wolverhampton dengan skor 2-1. Tim tuan rumah mencetak 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Ashley Barnes di menit ke-35. To arrive, who hangs it high to the far post. Barnes heading down and Barnes heading in. Dan Chris Wood di menit ke-51. Mees headed back into the danger zone, looping round and smashed into the back of the net. Wolves baru bisa memperkecil kedudukan di menit ke-89 lewat penalti Fabio Silva. Right-footed and he strikes it low into the bottom corner. Dengan hasil ini, Burnley merangkak ke posisi 16 dengan raihan 13 poin, sedangkan Wolverhampton tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 20 poin. Chelsea versus West Ham, the Blues lumpat the Hammers. Bertanding di Stamford Bridge, Chelsea mampu unggul cepat di menit ke-10 lewat aksi Thiago Silva. And what a header that is! Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Chelsea tak kendur. The Blues menambah 2 gol lewat aksi Tammy Abraham di menit ke-78. Has a go, Abraham steers it in. Dan di menit ke-80. In towards Pulisic, comes out to Abraham. Skor 3-0 untuk kemenangan Chelsea menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, The Blues kembali naik ke posisi ke-5 dengan raihan 25 poin, sedangkan West Ham tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 21 poin. Messi bakal bertahan meski sudah berkali-kali dibohongi Barcelona. Calon Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyebut kalau klub sudah berkali-kali membohongi Lionel Messi. Meski demikian, Laporta yakin Messi akan bertahan. Saya yakin Messi ingin lanjut di Barca, ujar Joan Laporta dalam wawancara dengan ESPN. Itu akan tergantung pada proposal yang diajukan presiden baru. Dia harus melihat bahwa ada tim kompetitif yang ingin menyalakan kembali kisah cinta Barca dengan Liga Champions yang sudah tertahan belakangan ini. Klub sudah berkali-kali membohonginya dan lebih-lebih segalanya tak berjalan seperti yang diinginkan semua orang. Dia di titik dalam karirnya di mana dia masih ingin sukses dan meraih gelar juara. Lanjutnya, teraniaya di Barcelona, Lionel Messi tegaskan baik-baik saja. Mega bintang Barcelona Lionel Messi menyebut dirinya saat ini merasa termotivasi kendati keinginannya untuk hengkang pada musim panas 2020 lalu dihalang-halangi. Sejujurnya saya baik-baik saja sekarang. Memang benar di musim panas lalu saya memiliki waktu yang buruk, tutur Messi dikutip dari ESPN. Itu semua karena segala hal yang terjadi sebelum bursa transfer musim panas seperti bagaimana musim Barcelona, Burofax, dan semuanya. Bahkan masalah itu terbawa di awal-awal musim 2020-2021. Saat ini saya merasa baik dan termotivasi untuk serius bertarung meraih segala yang ada di depan kami. Saya merasa bergairah, pungkasnya. Bayern sudah relakan Alaba pergi. Bayern Munich sudah merelakan David Alaba untuk pergi musim depan. Mereka menyerah setelah upayanya mempertahankan Alaba tak kunjung membuahkan hasil. Durasi kontrak dan nilai gaji yang ditawarkan Bayern tak sesuai dengan keinginan Alaba. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Situasi ini membuat David Alaba mulai Januari nanti berhak menjalin kesepakatan dengan klub manapun tanpa harus meminta persetujuan Bayern. Ia bakal hengkang dari Allianz Arena secara gratis musim depan. Real Madrid disebut menjadi tim yang sangat berminat untuk menampung Alaba. Gosip kepindahan Alaba ke Madrid ini enggan ditanggapi lebih jauh oleh Rummenigge.
Lewandowski akui sudah setara dengan Cristiano Ronaldo dan Messi. Striker Bayern Munich Robert Lewandowski baru-baru ini terpilih sebagai pemain terbaik FIFA 2020. Pencapaiannya tersebut membuat Lewandowski menegaskan diri bahwa ia sudah sejajar dengan dua pemain terbaik dunia, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Menurutnya, ia sudah pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Ia menilai adanya situasi pandemi COVID-19 tak mengurangi nilai kemenangannya dalam menyabet gelar sebagai pemain terbaik FIFA 2020 tersebut. Pemain berpaspor Polandia itu menilai bahwa sejak dulu ia sejatinya telah memiliki performa terbaik. Hanya saja, sorotan publik selalu tertuju pada Ronaldo dan Messi yang selalu memberikan prestasi luar biasa kepada klubnya masing-masing. Gol secepat kilat Rafael Leao diklaim tidak sah. Selain kemenangan atas Sassuolo, AC Milan juga tengah dirundung kebahagiaan karena Rafael Leao mampu mencetak rekor baru di ajang Serie A. Namun kebahagiaan tersebut dirusak oleh mantan wasit Luca Marelli. Melalui media sosial Twitter, ia mengungkapkan bahwa gol Leao seharusnya tidak disahkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Dalam pandangannya, Leao melakukan kesalahan saat tim hendak melakukan prosesi kick-off. Sayangnya, VAR tidak bisa mengintervensi kejadian itu. Taktik Mikel Arteta dinilai membosankan. Gaya sepak bola yang diusung Mikel Arteta diyakini merupakan salah satu masalah Arsenal musim ini. Benar, ada banyak masalah lainnya, tetapi sepak bola membosankan ala Arteta pun ikut ambil bagian. Jika harus membedah masalah Arsenal, analis Premier League Gary Neville yakin salah satu yang perlu dibereskan Arteta adalah soal gaya sepak bolanya. Permainan Arsenal memang mulai apik, tapi naasnya harus mengorbankan sisi yang menyenangkan. Tim Mikel Arteta sekarang ini tampak lebih tangguh, lebih solid, tapi sedikit membosankan. Mereka harus membereskan ini. Anda tidak boleh tampil membosankan, imbuh Neville. MU yang gemuk dan bebas cedera siap bersaing di papan atas. Manchester United bertekad selama mungkin bersaing di papan atas. Skuad setan merah yang gemuk dan relatif bebas cedera jadi modalnya. Dari data Transfermarkt, pemain yang masih cedera cuma Edinson Cavani. Sementara stok pemainnya mencapai 30 orang, sudah termasuk Phil Jones dan Sergio Romero yang tidak didaftarkan. MU melewati 10 pertandingan terakhir dengan hanya sekali menelan kekalahan, yakni 0-1 dari Arsenal. Sisanya MU meraih 7 kemenangan dan 2 hasil seri. Catatan apik ini cuma bisa dikalahkan oleh Liverpool yang punya 7 kemenangan dan 3 seri. Ini jadi kemenangan terbesar MU setelah ditinggal Sir Alex Ferguson, sekaligus memperbaiki catatan kandang mereka musim ini. Antonio Rudiger mulai pertimbangkan hengkang dari Chelsea. Antonio Rudiger memberikan komentar soal situasi yang dialaminya bersama Chelsea di musim 2020-2021. Rudiger menyatakan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan hengkang dari Chelsea di bursa transfer musim dingin 2021. Rudiger mengaku tidak senang dengan kondisi yang dialaminya pada saat ini. Meski begitu, Rudiger sendiri belum dapat memastikan bahwa apakah dirinya bakal pindah ke klub lain atau tidak di bursa transfer musim dingin 2021. Rudiger mengaku bakal memantau lebih dulu situasinya di awal tahun depan. Saya tidak bisa puas dengan situasi saya, tetapi pertarungan telah diterima. Apa yang akan terjadi di bulan Januari masih jauh. Saya benar-benar santai dengan apa yang akan terjadi. Jelas Rudiger seperti disadur dari Metro. Guardiola pastikan City tak beli pemain baru pada Januari. Manchester City kemungkinan tidak akan melakukan aktivitas di bursa transfer Januari meski memiliki masalah di lini serangan. Ini karena dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan klub. Tidak, saya tidak berpikir demikian karena situasi ekonomi di seluruh dunia adalah seperti itu, ujar pelatih asal Spanyol itu dikutip Reuters. Semua klub mengalami kesulitan, kami tidak terkecuali, tandasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!